Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kalau kamu, bagaimana keadaan dia kalau kamu tidak ada kabar ya. Oke, kita kocok kartunya dan kamu boleh fokuskan pada seseorang nih ya, siapa yang sedang berdealing dengan kamu. Jadi bagaimana keadaan dia atau reaksi dia jika kamu tidak ada kabar. Five of Pentacles, Page of Pentacles reverse, Six of Swords, Two of Pentacles, Six of Pentacles, and the World. Oke, orang ini ternyata belum baik-baik saja secara finansial ya. Jadi mungkin dia saat ini tuh lagi fokus sama keuangan ya. Dia kerasa banget ya kalau misalkan di sini kamu nggak ada kabar, dia kayak merasa ditinggalkan oleh kamu, diabaikan ya, atau bahkan di sini dia merasa tidak diinginkan lagi oleh kamu seperti itu. Dan aku melihat di sini dia kayak kesepian ya, dia kayak sendirian gitu. Dan aku lihat mungkin kalian memang sebenarnya di sini sudah berpisah ya, atau mungkin sudah bercerai, bisa seperti itu. Kalau Five of Pentacles ini berarti ada pertanda ya, bukan pertanda tapi ini terlihat bahwa kayaknya hubungan kalian ini ada yang dianggap setelah melakukan tindakan yang tidak bermoral atau tidak terhormat di sini. Bahkan di sini dilihat oleh orang sekitarmu atau teman-teman teman-teman kamu gitu, kayak ini suatu tindakan yang nggak bagus deh gitu ya. Entah apa yang pernah dia lakukan ya. Dan aku lihat juga sebenarnya dia ini sedang mengalami kesulitan ya. Ada suatu masalah keuangan atau bahkan kesehatan yang belum terselesaikan, belum baik-baik saja gitu ya secara keuangan atau kesehatan dia. Dan aku lihat di sini apa ya? Kalau Five of Pentacles ini kamu itu kayak ya pengen sendiri dulu gitu ya, pengen nggak mau diganggu, atau mungkin kamu ada perasaan lelah atau traumatik di sini, jadi kamu kayak pengen sendiri aja gitu. Jadi ketika kamu nggak ada kabar gini nih, kalut dia ya, dia merasa kayak kehilangan kamu banget ya. Berarti benar kalau Pentacles-nya reverse, berarti pasanganmu ini itu pernah tidak jujur atau bahkan tidak setia sama kamu. Ada tindakan dia yang dia tunjukkan ke kamu itu karena adanya ketidakdewasaan ya, atau mungkin ada suatu kemurungan atau sifat yang masam dari dia, sifat yang jelek dari dia yang dia tunjukkan ke kamu ya. Salah satunya itu tentang berbohong ya, yang akhirnya ngebuat kamu di sini tuh kesel sama dia, ngebuat kamu itu gregetan, ngebuat kamu itu marah, ngebuat kamu itu lelah yang menghadapi dia. Dan mungkin juga karena dia tidak setia, kamu juga ada rasa traumatik ya, kesel, capek, trauma seperti itu. Dan aku lihat di sini sebenarnya ini berisiko ya, hubungan ini berisiko. Ini akan kehilangan dan mereka akan merasakannya. Aku rasa di sini dia merasa menyesali karena telah berperilaku yang tidak baik terhadap kamu. Dia berbohong, dia berselingkuh, atau ya dia tidak setia ya. Jadi dia ya kena lah resikonya ya, dia kehilangan kamu. Dan aku lihat di sini dia menyesalinya. Bahkan di sini aku lihat
kalau dia menginginkan kamu lagi, itu mungkin perlu usaha untuk hubungan ini kembali gitu ya. Karena aku lihat di sini kamu udah menunjukkan perasaan yang bosan, perasaan yang jengkel banget ya. Dan kalau aku lihat di sini kalian belum menikah ya, berarti di sini ada yang menunjukkan bahwa entah ini kamu atau dia memang belum siap untuk menjalin suatu komitmen ya. Ada seseorang yang belum siap untuk menjalin komitmen. Kalau Six of Sword-nya tegak, berarti aku lihat di sini dia ingin membuka kembali komunikasi dengan kamu. Dia pengen komunikasi lagi, pengen datang lagi ke kamu ya, karena setelah dia lihat ya, kok setelah udah lama nih nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan dengan kamu, dia merasa kehilangan banget. Akhirnya dia ngerasa, ya dia juga ngerasa sakit hati, dia juga ngerasa kehilangan, dia ngerasa benar-benar yang sendirian gitu, apa sih namanya kalau sendirian itu ya. Jadi mungkin ini cara dia juga untuk menebus kesalahan dia ya. Dia tidak mengusik kamu. Jadi ketika kamu gak ada kabar dari dia, ya dia akan ikuti. Tapi nanti ketika waktu yang tepat menurut dia akan membuka lagi komunikasi dengan kamu. Dia akan ngedatengin kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya, aku lihat dari setelah berbagai macam masalah yang terjadi di antara kalian, bahkan sampai di sini kamu mendiamkan dia, bahkan kamu menghilang tidak ada kabar. Aku lihat dia akan kecarian kamu dan akan membuka lagi komunikasi dengan kamu. Kalau untuk saat ini, aku lihat dia memang sedang fokus sama keuangan ya. Ada Two of Pentacles, kemudian ada Five of Pentacles. Karena aku lihat di sini orang ini tuh lagi kesulitan banget ya. Mungkin dia ini pernah melakukan suatu pinjaman sama orang atau sama kreditur apa sih namanya? Kreditur ya namanya. Atau dia minjem ke bank atau ya apa sih? Ya pokoknya dia kayak minjem uang gitu ya. Jadi dia ini punya hutang, jadi harus dia selesaikan. Makanya di sini kalau aku lihat ketika kamu hilang, ketika kamu gak ada kabar, gimana ya, dia memang kerasa banget kehilangan kamu, kesepian ya, kayak ditinggalkan oleh kamu gitu. Tapi gimana, saat ini tuh keadaan dia lagi nggak baik-baik aja nih ya. Five of Pentacles, dia benar-benar lagi kesulitan banget secara keuangan, benar-benar terperosok, benar-benar terpuruk ya secara keuangan. Dan Two of Pentacles ini juga dikonfirmasi dengan ya mungkin dia punya piutang yang belum selesai dan itu harus dia tutupi dan harus dia selesaikan, harus dia lunasi. Jadi saat ini tuh dia memang lagi fokus untuk menyelesaikan keuangannya gitu ya, menyelesaikan keuangannya yang terperosok ini. Seperti itu. Dan aku lihat di sini, orang ini memang baik hati, ternyata orang ini suka berbagi ya. Dan orang ini memang kayak punya suatu pemenuhan setiap bulannya atau setiap harinya gitu loh. Jadi orang ini tuh murah hati ya. Mungkin dia ini punya tanggungan keluarga, jadi yang dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya, entah ini keluarga besar dia, ibu, ayah, adik-adik, kakak, semacam itu, atau mungkin dia punya keluarga kecil gitu, istri, anak, seperti itu ya. Intinya dia harus memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seperti itu. Dia memang baik hati ya, atau memang dia ini sebenarnya tulang punggung keluarga ya, pengganti seorang ayah, atau memang dia seorang ayah, bisa jadi ya. Tapi intinya di sini dia ini memberikan kebaikan lah ya. Dia suka memberi, orangnya memang suka memberi, apalagi tentang uang gitu. Dia gampang banget menolong orang yang memang sedang kesulitan secara keuangan. Terus juga aku lihat di sini orang ini juga kalau sama kamu itu sebenarnya sayang cinta ya. Dan dia itu pengen juga loh memberikan kamu kasih sayang dan memberikan kamu bantuan secara ekonomi, ataupun dukungan secara emosional, seperti itu. Cuman karena keadaan dia belum baik-baik saja, makanya di sini kayaknya belum terrealisasi ya. Bahkan dengan keluarganya pun dia itu kayak ya udah deh, fokusin dulu keluarganya gitu. Jadi dia kayak lebih memilih untuk menutupi hutang dia sama
ngebantu keuangan keluarganya dulu kayak gitu. Ada keinginan dia itu pengen take and give sama kamu dan pengen memiliki hubungan yang lebih kuat lagi gitu ya. Dan aku lihat di sini dia pengen banget ketemu sama kamu. Ya mungkin secara fisik ya, secara fisik kalian pengen bertemu gitu. Dia ini pengen bertemu banget sama kamu secara fisik. Apalagi di sini ada the world. Ya, jadi kalau untuk saat ini kangen, of course kangen, kehilangan of course kehilangan, menyesal ya of course menyesal. Tapi saat ini tuh dia memang lagi prioritas sama keuangan karena dia ada hutang piutang dan juga harus menutupi kebutuhan keluarganya seperti itu ya. Jadi ada suatu keinginan dari dia, ada suatu pencapaian atau impian yang ingin dia capai ya dengan kamu, dan ini tentang suatu pernikahan ya, atau bahkan memiliki anak ya. Dan dia ini bukan hanya sekadar untuk menjalin hubungan aja, tapi dia di sini ingin memberikan rasa kepuasan, rasa aman, rasa dicintai, dan aku lihat di sini dia pengen setia, pengennya itu cuman sama kamu kayak gitu ya. Dan ini dia pengennya dia perjuangkan untuk kamu. Jadi ketika dia cari uang ini juga ya, menyelesaikan hutang piutang ini, kenapa dia juga nggak mau mengusik kamu ketika kamu kehilangan, ketika kamu diam, ketika kamu hilang dari dia, nggak ada kabar ke dia nggak mau mengusik kamu karena keadaan dia pun lagi ada hutang piutang. Kalau misalkan dia nanti deket-deket kamu, takutnya kamu nanti akan hutang piutang ini akan berimbas juga ke kamu, takutnya nanti kreditor apa sih namanya ya, orang-orang yang suka nagih-nagih hutang itu juga akan ngedeketin kamu kayak gitu ya, takutnya seperti itu. Jadi saat ini memang dia lagi fokusin aja pada diri sendiri, dia terus menyelesaikan masalah-masalah dia dulu sih. Tapi kalau misalkan tentang pencapaian atau impian dia ya memang dia cuma mau sama kamu. Dan aku lihat di sini dia mencoba banget ya, berusaha keras untuk membuat hubungan ini bisa terjalin. Dan tapi gimana ya, kan keadaan dia belum baik-baik aja, tapi nanti aku lihat ya akan ada kok dia ketika ada peluang yang dikiranya itu bisa gitu ya, udah bisa untuk dia datang lagi ke kamu, dia tidak akan menyia-nyiakan peluang itu untuk datang lagi ke kamu. Dan aku lihat di sini bahkan nih dia itu pengen banget bertemu dengan kamu secara fisik ya. Bahkan di sini dia pengen banget loh ngebawa kamu untuk berlibur sama dia atau berpergian kemana gitu ya, berpergian sama dia. Atau mungkin di sini kalau misalkan kalian ini suami istri ya, kalian LDR gitu ya, dia pengen banget loh ngebawa kamu ke tempat kerja dia gitu. Maksudnya di tempat dia bekerja, maksudnya gini, misal kamu di Jakarta, dia di Bandung gitu ya. Oke, itu nggak terlalu jauh ya, tapi nah dia tuh pengen ngebawa kamu pindah ke Bandung kayak gitu loh ya, dia pengen kayak gitu. Nah atau mungkin ya ngajak kamu berlibur atau apa gitu ya. Dan aku lihat juga di sini ya, dia tuh menganggap kamu itu sebagai sosok seorang yang benar-benar menarik di hati dia ya. Kamu itu orang yang benar-benar yang dia inginkan, yang dia mau kayak gitu ya. Dan dia merasa sangat-sangat bersyukur banget bisa mencintai kamu, bisa kenal kamu, bahkan bisa menjalin hubungan dengan kamu. Bahkan dia di sini puas dengan apa yang selama ini telah dia jalin bersama kamu. Dia tuh ngerasa semua kekosongan dalam hidup dia itu terisi sama kamu kayak gitu. Dan dia ngerasa bahagia banget ya dalam hubungan kalian ini. Walaupun saat ini keadaannya begini, entah kalian ini sudah berpisah atau ya benar-benar cuman jeda gitu, tapi ya dia merasa bersyukur banget, dia sangat bahagia, dia benar-benar merasa puas terhadap kamu. Dan ada niatan dia ingin melangkah ke jenjang yang berikutnya bersama kamu, menikah ya, atau ya memulai sebuah keluarga lah dengan kamu. Dia pengen punya itu dengan kamu. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya untuk fase bisa hidup dengan kamu ya, untuk mengakhiri konflik untuk mengakhiri drama-drama percintaan ya, intinya seperti itu.
Dan aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk membuat rencana-rencana ya, rencana-rencana tentang hubungan kalian ini akan dibawa kemana, akan bagaimana caranya. Dia sedang mencoba mencari cara seperti itu, atau sedang mempersiapkan suatu keputusan yang penting untuk kamu, entah apalah ya. Tapi aku lihat di sini ketika kamu gak ada kabar, wow, dia merasa kehilangan. Cuman gimana, dia belum bisa bertindak ke kamu karena nih keuangannya anjlok banget ya, bahkan mungkin ada hutang piutang seperti itu, atau mungkin ada tagihan rumah, tagihan mobil, apalah ya, apa banyak lah ya seperti itu. Intinya itu harus dia selesaikan dulu, dan dia harus stabil dulu dari keuangan seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan, santai aja. Jadi untuk kali ini tuh pembacaannya memang fokus banget dia ke keuangan ya saat ini. Tapi bukan berarti dia melupakan kamu, tidak. Nih ada niatan dia untuk kembali lagi. Bahkan ini pengen adanya pertemuan secara fisik. Ya dia pengen datang lagi ke kamu, atau misalkan dia pengen membiayai kamu datang ke kotanya, kayak gitu ya, bisa jadi seperti itu. Tapi intinya di sini dia pengen banget ada pertemuan secara fisik dengan kamu. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua.